Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahma Akbaria, NIM 1803211000110 dari Ekonomi Sumber Daya Alam kelas D. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang ekonomi sumber daya alam. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak dan alasannya mengapa? Menurut pendapat saya, Indonesia mempunyai banyak sekali cadangan sumber daya alam, di mana dapat dilihat pada website resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjelaskan bahwa pada sektor migas, cadangan minyak Indonesia yang tercatat saat ini pada Januari 2020 yaitu sebanyak 3,8 miliar barel. Lalu, dari sisi cekungan yang belum dieksplorasi, yakni sebanyak 74 cekungan menyimpan potensi minyak sebesar 7,5 barel. Selain minyak, Indonesia tercatat memiliki cadangan gas sebanyak 135,55 triliun standar kubik feet. Kemudian, cadangan nikel sebesar 3,57 miliar ton dengan produksi tambang per tahun sebesar 17 juta ton biji. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana sikap terhadap deflasi dan kelangkaan di sumber daya alam Indonesia, baik itu SDA hayati ataupun non-hayati. Menurut pendapat saya tentang kelangkaan pada sumber daya alam dikarenakan beberapa faktor, seperti keterbatasan kemampuan produksi, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan atau tidak teratur. Contohnya saja pada sumber daya alam hayati, yaitu pada ikan laut, di mana kelangkaan pada ikan laut terutama pada jenis ikan tuna, ikan dorang. Jenis ikan tersebut mengalami kelangkaan akibat beberapa hal, yaitu seperti cuaca yang ekstrim, kemudian menyebabkan tingginya gelombang sehingga berdampak buruk bagi para nelayan. Hal tersebut menjadikan nelayan tidak bisa melaut untuk menangkap ikan. Kemudian, terhentinya pasokan dari daerah Pantura menjadi penyebab kelangkaan pada jenis ikan ini. Nah, cara mengatasinya dari kelangkaan tersebut yaitu seperti melihat kondisi gelombang air laut dan memanajemen jumlah pasokan ikan yang ada. Kemudian, contoh kasus pada sumber daya alam non-hayati, seperti minyak bumi. Kelangkaan yang terjadi pada minyak bumi ini disebabkan karena penurunan jumlah minyak karena penurunan produksi minyak per hari. Cara untuk mengatasi kelangkaan tersebut yaitu seperti menggunakan bahan bakar dengan bijak, kemudian mencari sumber alternatif baru guna memaksimalkan produksi minyak bumi. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana pendapat tentang eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang alasannya untuk tujuan pembangunan. Menurut saya, arti eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yaitu suatu kegiatan yang mengorbankan dan menghabiskan sumber daya alam yang ada dengan diganti pembangunan suatu wilayah tertentu. Dengan adanya eksploitasi sumber daya alam yang berguna untuk peningkatan pembangunan, kegiatan tersebut sebenarnya sangat merugikan. Alasannya, eksploitasi tersebut akan berdampak pada sektor sumber daya alam dan lingkungan sekitar, di mana hal tersebut dapat berdampak pada jumlah sumber daya alam yang akan semakin menipis dan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan konservasi? Berdasarkan jurnal yang berjudul Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Konservasi Sumber Daya Air terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan, hasil dari penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam konservasi sumber daya air tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2007 tentang adanya konservasi sumber daya air untuk mengatur masyarakat ke arah seperti yang diinginkan oleh pemerintah daerah
mulai terbukti dengan adanya kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, yaitu dengan marahnya masyarakat Kabupaten Kuningan dengan penebangan pohon yang berada di Pasar Cilimus. Hal ini membuktikan bahwa hukum dapat mempengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan substansi hukum dan tujuan hukum itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konservasi merupakan suatu kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang berguna dalam pelestarian lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.